Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membuat pengecetan di tempat baru. Jadi ini adalah kompresor Lakoni Basic 25S. Jadi beberapa dari kalian menanyakan apakah kompresor ini mampu untuk mengecat. Jadi kita akan buktikan dalam pengerjaan kali ini. Jadi kita sudah siapkan semua alatnya di sini. Jadi sembari saya menurunkan barang dan prepare semuanya, akan saya sambung lagi sebentar lagi. Jadi kita persiapkan dulu. Jadi prepare, alatnya sudah turun semua. Ini perlengkapan selanjutnya. Jadi kita perlu penutup kepala. Jadi kalau kalian ngecat, jangan sampai lupa menggunakan penutup kepala seperti ini, supaya tidak nempel ke rambut catnya. Jadi ada sarung tangan, ada masker juga, tapi maskernya akan saya gunakan yang setengah muka atau half masker. Jadi ditutupi lagi dengan yang seperti ini supaya cat basahnya cuma akan menempel di masker yang sekali pakai ini. Jadi supaya maskernya nggak benar-benar buntu masuk debu cat yang basah-basah. Jadi kita nanti akan mulai dari menggunakan kita akan mulai menggunakan F200 di sini dengan nozzle 2,5 mili. Jadi nozzle 2,5 kita pakai untuk cat plafonnya. Jadi kalau kalian pakai yang nozzle kecil seperti ini F110 nozzle 1,3. Jadi kalau untuk ngecat plafon maka akan serpihannya terlalu kecil dan banyak debu yang akan jatuh. Jadi ini untuk F13, ini untuk F200. Jadi kita persiapkan itu, banyak cuma terlalu kecil ini. Jadi kita tidak pakai, kita hanya pakai dua macam. Jadi ini untuk setup pertamanya. Kita akan taruh kompresor di luar nanti supaya debu catnya tidak masuk ke dalam kumparan. Jadi kalau kalian catnya banyak masuk ke dalam foil sini atau menutupi aluminium ini, maka pendinginannya akan jadi lebih lambat atau terhalang. Jadi makin lama motornya akan mudah terbakar, seperti kompresor saya yang sebelumnya, ada di video sebelumnya. Jadi jangan sampai debu-debu catnya nutupnya. Seperti ini contohnya, ini manometer yang lama, jadi udah ditebali sama debu cat. Jadi supaya kompresor jauh lebih awet. Dan pada saat pengoperasian nanti kompresornya akan saya bantu dengan kipas supaya tidak overhead. Jadi kita bisa nyalakan terus non-stop. Dan berikutnya adalah tips buat supaya kompresornya tidak benar-benar panas. Jadi ada beberapa dari kalian yang menanyakan kompresornya apa mampu ataupun apakah dia panas, apakah berat. Jadi setting pressure-nya, jadi kalian buka baut ini, setting supaya maksimum pressure-nya jangan sampai di 100, cukup di 80 atau di 60. Jadi kalau ngecat tembok ini maksimumnya boleh 60, di antara 60 dan 80. Jadi kompresornya tidak bekerja terlalu berat dan dia tidak panas.
Kalaupun dia panas, tidak terlalu panas karena pressure-nya tadi tidak ditahan sampai 100 PSI. Jadi motornya tidak terbebani berat sekali. Dan kita akan bantu dengan kipas seperti ini supaya bisa jalan non-stop, karena yang baru ini ada termostatnya, jadi kalau panas dia pasti akan mati. Jadi kita bantu dengan kipas supaya bisa non-stop. Dan saya akan setting semua selang-selangnya nanti. Kompresor saya taruh di luar. Jadi sembari saya setting, saya akan tinggal ini mungkin kompresornya saya akan taruh di sini supaya bisa diikat pada besi pintunya supaya tidak jatuh dari tangga. Jadi saya akan ngeset selang-selangnya dan catnya. Jadi ada satu manometer regulator yang belum terpasang karena defaultnya saya membuat kompresornya hanya satu regulator. Jadi kita akan tambah dua supaya bisa langsung dua spray sekaligus. Jadi kita akan saya set di luar seperti ini karena waktu pembuatan kemarin hanya satu aja punya regulator. Jadi kita akan tambahkan lagi regulator di sini. Dan karena ini catnya water base, jadi nggak masalah kalau kita tanpa air dryer atau filter air di sini. Nanti sembari saya set. Sebentar lagi saya akan membaut ini dulu. Ya, dirimu katanya. Ayo, cus. Aduh. Jadi saya akan pasang ini dulu, kita akan lanjut lagi setelah selesai sedikit. Jadi kita sudah selesai ini, kemudian kita akan sambung-sambung untuk persiapan kualitasnya. Lubang-lubangnya. Jadi kita udah mulai hidupin kompresor. Ini tentu kita akan pakai F200. Nah, ini udah ada regulatornya dari sana. 1, 2, 3, 4. Yang satunya kita pakai manometer tambahan, ini regulator tambahan.
untuk yang F200 ini sebenarnya saya bikin pressure-nya. Cuman selangnya nggak ke bawah, jadi kita nggak pakai. Ambil tangga. Jadi untuk setelahnya kita pakai di 40. Sama yang satunya juga kita main di 40 juga. Jadi kalau kita lihat di sini, ini. Jadi di sini di 50 dan sebelahnya 40. Jadi seperti itu setelan awalnya yang kita udah siap untuk ngecat. Jadi saya akan siapin dulu catnya dan kita akan sambung lagi sebentar lagi. Jadi kita sambung lagi. Jadi kalau kalian ngecat jangan lupa pakai penutup kepala seperti ini. Jadi kalian bisa beli di apotek ataupun di supermarket. Jadi supaya rambutnya kalaupun kejatuhan cat kita tidak perlu keramas lagi. Udah bawa masker? Udah. Dan juga jangan lupa masker, nanti bisa masker biasa gini atau masker untuk hidung seperti ini, atau maskernya yang half mask. Jadi saya paling suka pakai yang ini biasanya. Jadi kalau kalian sudah selesai siap seperti ini. Jadi untuk rambut sudah aman, jadi sudah siap untuk ngecat. Jadi kita akan mulai untuk mencampur catnya dan kita akan mulai mengecat. Jadi kita sambung lagi untuk pengaduan catnya. Jadi tidak usah terlalu kental dan tidak terlalu cair. Jadi sebelumnya udah disaring tapi kurang halus, kita akan pakai gelas. Jadi pakai gelas ini supaya disaring dengan saringannya kalau bisa yang agak halus seperti ini, supaya kalau ada yang keras dia nyangkut di saringannya. Ini Nah, pegang lah gitu. ini mama bikin. Nah, jadi udah dapat yang keras-kerasnya, bisa dilihat ada yang nyangkut putih-putihnya. Itu kalau masuk ke semprotannya maka nozzle-nya pasti akan macet. Udah. Itu udah hapus saringannya. Kosoknya kulit ya, Mas? Enggak. Tuang Biar. kan? Ya, biar. Cukup. Udah. Tutup.
tutup. Ya udah gitu dah. Jadi berikutnya kita tes patternnya. Jadi ini udah bagus. Jadi seperti ini udah pas sekali. Jadi kita udah bisa mulai. Nah, jadi ini udah pas patternnya. Kalian nanti bisa sesuaikan sesuai catnya kalian nanti untuk pattern nozzle jarumnya terlalu maju atau terlalu mundur, dan pressure angin di sini, angin pendorong catnya. Dan satu lagi pressure yang di bawah ini kita udah pakai regulator, jadi buat yang di bawah ini udah nggak perlu diutak-atik lagi, jadi sesuai dengan regulator yang di sini. Jadi untuk yang ini kita main di pressure-nya 40. Saya biasa selalu main di 40 kalau untuk cat seperti ini, kecuali untuk cat mobil sekitar 20 karena terlalu cair. Jadi kalau cat tembok selalu di 40. Jadi kita akan mulai pengecatannya. Jadi kita akan mengecat dari plafon terlebih dahulu. Jadi kameranya akan saya jauhkan supaya tidak kena cipratan cat. Jadi paling tidak kita mulai dari ujung sana. Kita ambil tangga dulu, kita akan mulai mengecat di ujung. Pakai kerudung. Terus makan tuh, berhenti. Aku jalan dulu semua, nanti selesai itu lagi cari kok. Ya, yang itu kan bisa sekali. Boleh di BB itu baru pulang-pulang kali tuh. Oh, ini namanya itu. Oh, lebih lama. Belum ya, Ah? belum ya, Lapor ada malam kelas. belum ini dengan ngerasain. Mau di sini apa sih? Nah, itu dari sini.
Ya, keinginan kan dia seperti itu ngecat. Jangan selesai kalau kamu kan mau kering beda kayaknya. Ini dia Akhirnya kita tadi udah selesai satu Sudah selesai satu lap. Jadi akan kita lakukan 2 kali nanti. Jadi yang sebelah ujung masih ada terlihat garis. Jadi akan kita rapin lagi nanti berikutnya. Ya. Jadi ini hasilnya sementara. Ini masih ada sedikit garis-garis. Jadi akan kita lakukan 2 kali. Jadi sementara itu yang satu akan ini saya akan siapkan yang satu lagi. Itu ternyata F200 tidak bisa dipakai ke atas karena tabungnya posisinya seperti ini. Jadi kita pakai F110 tadi. Karena pada saat kita ngecat ke atas tabungnya akan tetap miring seperti ini. Jadi ini akan saya pakai untuk cat yang dinding bawah. Sementara kita siapkan dulu semuanya. Jadi akan saya lanjut lagi nanti supaya tidak terlalu lama. Akan saya sambung lagi waktu pada saat pengecatan dinding atau yang kedua kali nanti.